Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman, adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor. Nah, teman-teman sekalian, kita sejenak abaikan dulu tentang materi TWK dan TKP. Pada kesempatan kali ini kita kembali bercerita mengenai soal SKD TIU ya. Nah, di mana teman-teman yang saya bahas adalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Nah, ini adalah merupakan bagian yang kedua teman-teman tentang materi ini ya, tentang perbandingan senilai. Teman-teman bisa cek di atas ya. Kenapa saya bahas materi ini teman-teman? Ini soal seperti ini selalu ada di setiap ujian SKD ya. Jadi teman-teman pahami konsepnya. Jika nanti di ujian teman-teman walaupun diganti angkanya teman-teman bisa tahu caranya, yang penting teman-teman pahami konsepnya. Nah, terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Saya doakan lulus CPNS tahun ini ya. Amin. Nah, soalnya ada 6 nomor teman-teman. Kita lihat cuplikan soalnya dan kita simak pembahasannya sampai selesai. Nah, baik, teman-teman, kita mulai soal dari nomor 1. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 160 km dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 20 liter. Berapa banyak bahan bakar yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 400 km? Nah, jadi teman-teman sekalian, materi perbandingan itu ada dua. Yang pertama adalah senilai, yang kedua terbalik gitu. Nah, pertama-tama teman-teman harus paham dulu yang mana dibilang senilai, yang mana terbalik gitu ya. Kita lihat. Saya tuliskan bentuknya, bentuk perbandingannya begini. Nah, teman-teman sekalian, pada soal nomor 1 ini saya akan memberikan dua cara. Nanti teman-teman pilih saja yang mana yang kita suka gitu ya. Oke, yang pertama begini. Untuk 160 km teman-teman sekalian, 160 km. Nah, itu dapat menghabiskan bahan bakar sebanyak 20 liter gitu ya, 20 liter. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang ditanyakan adalah kira-kira kalau 400 ya, kalau 400 km, nah ini katanya berapa liter menghabiskan bensin gitu teman-teman ya. Ini gampang ya. Oke, yang susah itu jika ditanyakan siapa yang punya mobil. Oke, nah cara pertama teman-teman, perhatikan di sini. Inilah yang dibilang sebagai perbandingan senilai. Kenapa? Karena makin jauh ya teman-teman. Karena kalau makin jauh ini jarak tempuhnya ya, maka bahan bakar yang dibutuhkan adalah makin lama juga. Gitu ya. Nah, apa yang terbalik? Jika di sini teman-teman bertambah, di sini adalah kurang. Jadi teman-teman, kalau di sini sama, tambah-tambah atau kurang-kurang, maka itu adalah namanya perbandingan senilai. Nah, saya kembali begini ya. Oke, kita mulai dari cara pertama. Nah, 160 km adalah 20 liter. Jadi teman-teman begini, kalau saya rubah ya, ini teman-teman, kalau saya bagi ini ya, saya bagi 4 teman-teman, itu kan gini ya, 160 bagi 4, jawabannya adalah 40 km. Nah ya, 40 km. Santai-santai teman-teman, gampang sekali. Nah, dalam perbandingan senilai teman-teman, jika di samping kiri dibagi, maka di samping kanan juga dibagi coy. Gitu. Bagi berapa? Bagi 4 juga. Ya. 20 bagi 4, jawabannya adalah 5 liter gitu ya. Oke, itu pertama. Nah, kemudian kita ke sini. Kalau
40 ke 400 teman-teman itu adalah merupakan kali 10-nya. Nah, berarti 40 kali 10, 400. Artinya kalau di sebelah kiri dikali 10, maka di sebelah kanan juga dikali 10 coy. Gitu ya. Nah, apa jawabannya? 5 kali 10 adalah 50 liter. Nah, jawabannya adalah error. Gampang sekali teman-teman ya. Itu cara pertama ya. Sekarang saya kasih cara kedua, nanti teman-teman pilih yang mana yang kita suka. Oke, saya hapus. Cara yang kedua teman-teman. Oke. Mobil dapat menempuh 160 ya kilometer, itu bensinnya habis 20 liter. Oke. Nah, kalau 400 kilometer teman-teman ya. Nah, maka di sini adalah X liter. Nah, gitu. Nah, ini dibilang sebagai perbandingan senilai. Makin bertambah jaraknya, makin banyak bahan bakarnya. Perbandingan senilai itu, begini caranya teman-teman. Teman-teman langsung bikin saja. 160 per 400 itu sama dengan 20 per X. Nah, gitu. Itu senilai. Kalau terbalik, nanti gini, 160 per 400 sama dengan X per 20. Begitu coy. Ya, nah sekarang kita bisa sederhanakan sebelum dikali silang ya. Ini teman-teman kita bisa bagi 40 ya. Bisa bagi 40, ini sisa 4. Ini sisa 10 teman-teman gitu. Nah, sekarang kita kali silang dulu. Oke. 4 kali X berarti di sini adalah 4 kali X itu sama dengan 10 kali 20 atau sama dengan 200 gitu. Nah, untuk mencari X sendiri jawabannya adalah 200 dibagi 4 sama dengan berapa? 50 liter. Itu teman-teman jawabannya adalah error. Jadi teman-teman pilih saja yang mana cara yang kita suka. Kita lanjut nomor 2. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nah nomor 2 kita baca soalnya. Pak Ali seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor sapinya selama 18 hari. Kemudian ia membeli lagi 4 ekor sapi. Berapa lama persediaan makanan itu akan habis? Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama-tama yang dilakukan adalah kita analisis dulu apakah ini perbandingan senilai ataupun perbandingan terbalik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Pertama gini. 20 ekor sapi ya, 20 ekor sapi. Nah, itu akan akan menghabiskan makanan selama 18 hari. Oke, seperti itu. Nah, ini mudah teman-teman. Kemudian ia membeli lagi 4 ekor sapi, berarti menjadi 24 ekor ya. Oke, 24 ekor sapi. Ini mau dicari berapakah X hari di sini. Nah, ya. Oke, teman-teman sekalian, soal seperti ini selalu ada di SKD CPNS ataupun kedinasan. Pahami konsepnya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sekalian yang terhormat, kita lihat dulu ya. Ini apakah perbandingan terbalik atau senilai gitu. Makin banyak ekornya sapi ya. Oke, makin banyak sapinya, teman-teman, maka harinya pasti akan semakin cepat. Dalam hal ini adalah berkurang. Nah, gitu. Inilah yang dibilang sebagai perbandingan terbalik itu. Cara kerja teman-teman, saya akan menggunakan tadi cara kedua tadi teman-teman gini. Cara kerja 20 per 24, oke, itu samakan dengan, kalau tadi teman-teman di nomor 1 kita 18 per X, ini dibalik teman-teman. X per 18. Nah, itu. Nah, sekarang sebelum dikali silang teman-teman sekalian, kita bagi dulu atau kita perkecil dulu teman-teman. Ini sama ini itu bisa dibagi 4 ya. Berarti ini adalah sama dengan 5 ya. Ini bagi 4 adalah jawabannya 6. Nah, kemudian teman-teman saya tulis ulang ya. Jadi ini adalah 5 ya per 6 itu sama dengan X per 18. Nah, gitu. Sebelum dikali silang teman-teman, bisa juga diperkecil dulu lagi teman-teman. Yang mana? Ini saja teman-teman. Jadi aturan ini bisa atas bawah, bisa samping-samping. Begini, 6 bagi 6, ini bagi 6. Ini sisa 6, sisa 1 ya. Ini sisa teman-teman 3. Kenapa? Karena 18 bagi 6 adalah 3. Kemudian terakhir dikali silang ya. 1 kali X. Ya, jadi jawabannya adalah X per sama dengan ya. 3 kali 5 gitu. 3 dikali dengan 5 sama dengan 15 hari. Nah, jadi jawabannya adalah C.
Gitu teman-teman caranya ya. Semoga paham teman-teman konsepnya. Gunakan konsep ini dalam menjawab soal nanti SKD. Kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3 teman-teman. Oke. Dalam kegiatan kerja bakti, jika dikerjakan oleh 24 orang, maka akan selesai dalam waktu 4 jam. Jika banyaknya yang datang ada 36 orang, maka banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kerja bakti itu adalah berapa? Berapa lama ya? Jadi ini sama tadi nomor 2 ya, masih perbandingan terbalik. Jadi kita kerjakan cara kedua gini. Untuk 24 orang teman-teman ya, 24 orang yang kerja itu akan selesai dalam waktu 4 jam ya, 4 jam teman-teman. 4 orang 4 jam. Jika banyaknya orang yang datang 36 orang di sini, 36 orang ya. Nah, maka disinilah yang mau dicari berapa X jam. Nah, ya, jadi gampang semua, tidak ada yang susah. Kemudian kita gunakan cara yang tadi teman-teman ya. Ini kan bertambah ya. Kalau bertambah orangnya, maka waktunya akan berkurang semakin cepat dalam hal ini. Oke. Nah, sekarang kita bagi 24 per 36 itu sama dengan, ya dibalik teman-teman, X per 4. Nah, caranya begitu. Nah, sekarang sebelum kita kali silang teman-teman, kita bisa kecilkan dulu. Saya bisa kecilkan ini, saya bagi 6 ya. Ini teman-teman saya bagi 6, ini saya bagi 6 juga. Ini sisa 4 ya. Ini bagi 6, jawabannya 6 di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bisa kali. Oke, saya kembali ya, saya kembali. Saya bagi 12, teman-teman. Ini menjadi 2 saja ya, bagi 12, ini adalah 3. Jadi teman-teman harus cepat-cepat mengalihkan bilangan. Nah, sekarang kita kali silang ya, teman-teman kali silang. 3 kali X, jawabannya adalah 3X, itu sama dengan 4 kali 2 adalah 8. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, berarti X itu teman-teman sama dengan 8 per 3 jam. Nah, di sini teman-teman kita disuruh cari berapa menit, jam menit ya. Artinya teman-teman harus kali dengan menit di sini. 1 jam teman-teman adalah 60 menit. 60 menit. Nah, gitu. Nah, sama dengan ini kan 3 sama 60 ini bisa habis ya. Ini sisa 20 teman-teman. Oke, 20 kali 8 adalah jawabannya 160 menit. Nah, ini berapa jam kira-kira? 1 jam kan 60 ya, berarti 2 jam lah. 2 jam berapa itu? 2 jam kali 60 atau 20 berarti 40 menit. Gitu coy ya. 2 jam 40 menit, di sini jawabannya adalah Charlie. Itu soal nomor 3 teman-teman sekalian. Paham ya? Kita lanjut teman-teman. Yang bertanya silakan tuliskan di kolom komentar. Lanjut teman-teman, nomor 4. Nah, baik, nomor 4. Kita baca sama-sama soalnya ya. Dalam lomba balap sepeda, Abdi dapat menempuh garis finish selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika ia menempuh garis finish hanya dalam waktu 2 jam saja, berapa kecepatan rata-rata Abdi harus mengendarai sepedanya? Nah, jadi kita lihat lagi kira-kira ini perbandingan apa ya. Nah, kalau 3 jam ya, atau gini. Kalau kecepatannya teman-teman, saya 45 ya kilometer per jam, oke. Itu katanya bisa ditempuh dalam waktu 3 jam ya, gitu ya, 3 jam gitu. Nah, sekarang kalau dia ingin menempuh garis finish dalam hanya 2 jam saja, maka berapakah kecepatannya gitu. Di sini adalah X. Nah, X kilometer per jam. Oke, X kilometer per jam. Kita kita analisis soalnya kira-kira teman-teman ini apa ya. Kalau makin cepat ya, kalau berkurang waktunya teman-teman ya, 3 ke 2 berkurang ya. Maka bagaimanakah dengan kecepatannya gitu. Artinya harus ditambah kecepatannya teman-teman. Nah, itulah dibilang perbandingan terbalik lagi. Ya, sudah, kita selesaikan secara baik-baik. Nah, 45 per X itu sama dengan dibalik teman-teman. Di sini adalah 2 per 3. Nah, ya. Kita kali silang teman-teman. 2 kali X, ini kali ini. Nah, sebelum saya kali silang, saya juga bisa membagi ya. Membagi ini gini. Ini saya bagi teman-teman dengan 2 ya. 2 bagi 2 sisa 1.
45 bagi 2 itu sama dengan 22,5 lah ya. 22,5 gitu ya. Mudah teman-teman. Sekarang tinggal dikali silang coy. 1 kali X adalah X di sini. Sama dengan 3 ya dikali dengan 22,5. Jadi jawabannya adalah X itu 22 kali 3 kan 66 ya. Ini 1,5 berarti jawabannya 67,5 km per jam. Jawabannya adalah bravo. Gitu coy ya. Mudah sekali. Itu soal nomor 4 ya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut teman-teman soal berikut nomor 5. Nah, soal nomor 5. Ini yang pasti masuk lagi teman-teman ya. Karena ada kemarin di kedinasan itu mengatakan bahwa bocoran teman-teman katanya ada pekerja tambahan gitu ya yang dicari di mana pekerjaan terhenti sekian hari. Kayak ini pasti masuk juga. Kita baca sama-sama soalnya. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari ya. 30 orang dalam waktu 60 hari. Setelah 30 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka harus ada penambahan pekerja sebanyak berapa? Penambahannya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah sering saya bahas soal seperti ini. Sering masuk di ujian karena makanya saya bahas ya setiap saat. Nah, 30 orang gini teman-teman, 60 hari. Begini. 60 hari ya, 60 hari itu teman-teman itu dikerjakan oleh sebanyak ya 30 orang pekerja, 30 orang pekerja. Nah gitu. Setelah 30 hari bekerja, berarti kalau 30 hari bekerja, sisa berapa hari? 60 kurang 30 coy. Berarti sisa begini, sisa 30 hari di sini. Nah, 30 hari. Nah, 30 hari itu masih dalam 30 orang normalnya teman-teman. Oke? Kenapa? Karena ada yang dikerjakan. Nah, terhenti 10 hari. Kalau 10 hari terhenti, berarti sisa harinya adalah 30 kurang 10. Jawabannya adalah 20 hari di sini, teman-teman. Ya, 20 hari. Nah, inilah yang mau dicari. Kalau 20 hari, maka di sini adalah berapa orang. Gitu, ya. Kita lihat, kalau berkurang hari, ya, berkurang hari, teman-teman, maka orangnya harus bertambah. Nah, itulah perbandingan terbalik. Ya, sudah, kita selesaikan secara baik-baik. 30 per 20, 30 per 20 itu sama dengan dibalik teman-teman X per 30. Nah sekarang kita bisa eliminasi nolnya teman-teman habis, ini juga habis. Nah gitu ya. Oke, nah sekarang tinggal dikali silang ya, tinggal dikali silang teman-teman, dikali silang ya. Berarti X kali 2 di sini teman-teman, 2X ya, itu sama dengan 30 kali 3 ya, sama dengan 90 gitu ya. Nah, sekarang kita di sini. Berarti X sendiri teman-teman sama dengan ini dibagi saja 90 bagi 2. Jawabannya adalah 45. Perhatikan penambahan ya. Penambahan berapa? Ini kan orang ya, 45 orang teman-teman. Penambahan berapa? Kita lihat orang yang tersedia itu kan sudah ada 30 orang teman-teman ya, 30 orang. Berarti sisa berapa? Sisa gini, 45 dikurang 30 orang sama dengan 15. Jawabannya adalah C. Oke, mudah teman-teman, sangat mudah. Semoga teman-teman paham dan bisa nanti mengerjakan soal di SKD dengan benar. Amin ya. Kita lanjut teman-teman, soal berikutnya yang terakhir ya, nomor 6. Nah, kita sampai pada soal nomor terakhir ya, nomor 6. Ini melibatkan 3 variabel teman-teman ya. Ada banyak keramik, ada orang dan ada waktunya ya. Suatu kerajinan keramik mempekerjakan 12 orang karyawan yang dapat membuat 6 keramik dalam waktu 3 hari. Berapa hari diperlukan jika 30 orang pekerja ingin membuat 10 keramik? Nah ya. Jadi teman-teman begini caranya, perhatikan. Saya buatkan di sini ya. Saya buat di sini. Saya mulai dari ini teman-teman. Satuan 6 keramik. Oke. 6 keramik saja teman-teman ya. 6 keramik saja itu ya dikerjakan oleh 12 orang di sini teman-teman ya. Oleh dalam waktu 3 hari ya. 3 hari di sini. Oke. Itu dalam sebanyak 12 orang pekerjanya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita abaikan dulu ini 10 dan 30 ya. Saya akan bawa teman-teman ke sebuah pemahaman gini. Teman-teman sekalian, jika ini keramiknya, saya tanya ya, jika ini 2 keramik saja ya, 2 keramik saja. Oke. Nah, oke, itu kira-kira berapa hari?
Oke, 3 hari adalah 6 keramik. Kalau 1 hari berarti 2 keramik. 1 hari teman-teman di sini, ya. Kan gitu ya. 6 keramik itu 3 hari. Kalau 2 keramik saja berarti ini kan 6 bagi 3 2. 3 bagi 3 adalah 1. Nah, ya. Berarti 2 keramik 1 hari dikerjakan oleh 12 orang gitu. 12 orang teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya saya nanti membawa kita ke 10 keramik ini. Ini adalah proses mendapat 10 keramik gitu. Nah, sekarang kalau saya tanya 10 keramik, ya 10 keramik di sini teman-teman sekalian, itu berapa hari? Kalau 2 keramik 1 hari, kalau 10 berarti ini kan kali 5 ya. 2 kali 5 adalah 10. 1 kali 5 adalah berarti 5 hari coy. Gitu ya, 5 hari. Itu dikerjakan oleh 12 orang. Nah, itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan 10. Jadi pertama tadi dibagi 3, baru dikali 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Berapa hari diperlukan jika 30 orang bekerja? Jadi teman-teman di sini ya. Kita akan cari 30 orang di sini. 30 orang di sini adalah berapa hari? X hari. Oke. Nah, inilah makin banyak orang bekerja teman-teman sekalian, maka harinya akan berkurang gitu. Perbandingan terbalik lagi. Ya sudah. Kita bagi 5 per X itu sama dengan, ini dibalik teman-teman, 30 per 12. 30 per 12. Lalu teman-teman bisa dibagi dulu ya. Kita bagi teman-teman. 5 bagi 5, 1 ya. 30 bagi 5 adalah 6 gitu ya. Sekarang kita kali silang. Saya kali silang teman-teman begini. X kali 6, jawabannya adalah 6X. Sama dengan 12 kali 1 adalah jawabannya 12. Ya gitu. Nah, sekarang kita akan cari X sendiri sama dengan 12. 12 dibagi 6. Jawabannya adalah 2. 2 hari saja selesai. Jawabannya adalah delta. Begitu coy ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar bersama channel Sang Tutor, yang susah jadi mudah. Oke. Saya kira cukup itu dulu tentang perbandingan senilai dan terbalik. Nanti besok kita akan bahas lagi tentang pembahasan lain ya. Terima kasih teman-teman, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.